Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki katekisasi Pangrimat GKJ Karangnongko, Rabu Legi 20 April 2022 dengan tema kemenangan untuk kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam katekisasi Pangrimat GKJ Karangnongko. Pada hari ini, minggu lalu kita bersama telah merayakan Paskah yang memberi jawab bahwa Kristus yang bangkit adalah Yesus yang tersalib. Artinya, Yesus dengan segala pelayanannya selama ini, ia bersama dengan para murid. Diamini oleh Allah sebagai sebuah pelayanan yang hidup. Ia bangkit dari antara orang mati dan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan hidup ini bersama Yesus. Mari kita di sejenak untuk merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 184. Bait yang pertama sampai yang kedua, Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sujud sembah kepadamu Sang Sumber kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menghirup udara ini dengan bebas. Kami bersyukur atas air yang bisa kami minum, dan kami bersyukur atas matahari yang terbit setiap paginya. Izinkan kami di hari ini bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dan bersama-sama dengan kami di sini. Berkati setiap kami, warga Jemaat GKJ Karangnongko, dimanapun kami berada. Kiranya kehadiran kami dalam setiap tempat selalu mengharumkan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 4 sampai 12 yang demikian firman Tuhan.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang menerima Injil ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena ini masih dalam suasana Paskah, tentu saya akan mengucapkan selamat Paskah. Ya, bersukacita kita bisa bersekutu, berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti memiliki relasi dalam kehidupannya. Contohnya seperti relasi seorang anak dan keluarganya. Juga relasi seorang pemuda dengan teman-temannya. Dan masih banyak relasi-relasi lain. Dalam menjalin relasi itu tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya ribut, ada kalanya padu di sana sini dan membuat relasi itu rusak. Nah, untuk memulihkan relasi itu perlu ada yang memulainya dari salah satu pihak. Jika tidak ada yang memulai, relasi yang tadinya tidak baik-baik saja tentu tidak akan pulih. Bahkan semakin dibiarkan saja, maka relasi itu akan semakin rusak dan menjadi bom waktu. Dalam KBBI, pulih itu berarti kembali, sembuh, atau seperti semula. Ketika ada sesuatu hal yang tidak berlangsung dengan baik, tentu setiap orang mengharapkan adanya pemulihan. Nah, ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara mengalami kebingungan? Saya yakin di antara kita tentu pernah mengalami kebingungan. Entah bingung dalam mengerjakan tugas, atau bingung karena heran lantaran kejadian yang dialami tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau lama-lama bingung tentu tidak akan menyelesaikan masalah, malah adanya nambahi masalah. Para perempuan yang datang ke kubur Yesus, Maria dari Magdala, Yohana, dan ibu Yakobus, datang dengan membawa rempah-rempah dengan tujuan merempah-rempahi tubuh Yesus. Mereka sangat terkejut ketika sampai di kubur, batu penutup makamnya itu sudah terguling. Mereka tidak dapat menemui mayat Tuhan Yesus yang seharusnya ada di dalam kubur tersebut. Mereka termangu-mangu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu diterjemahkan sebagai bingung. Karena ada dua orang yang memakai pakaian berkilau-kilauan dan mengingatkan mereka
pada perkataan Yesus. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang mereka alami adalah sesuatu hal yang tentunya tidak pernah mereka bayangkan, bahkan melampaui apa yang mereka harapkan. Ketika mereka bermaksud merawat jenazah Yesus, ternyata Yesus tidak ada di situ. Apa yang mereka alami adalah sesuatu hal yang menakjubkan di dalam hidup mereka. Ternyata dari ingatan-ingatan yang diungkapkan oleh kedua orang yang berada di samping kubur tersebut, kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi para perempuan itu. Melalui kebangkitan Yesus, relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Nah, Tuhan Allah yang memulai karya pemulihan dan penyelamatan itu melalui momen Paskah yang tentunya kita rayakan bersama. Paskah menjadi salah satu perayaan umat Kristen yang menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus, manusia memiliki relasi yang dekat dengan Allah, bahkan kita diperbolehkan untuk memanggilnya Bapa. Perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus bersukacita atas kabar yang mereka dapatkan. Dan karena saking bersukacitanya, mereka segera memberitakan hal ini kepada para murid. Nah, para murid ini ternyata meragukan kabar dari perempuan-perempuan itu. Dan salah satu murid Yesus yang ingin membuktikannya yaitu Petrus, ia cepat-cepat bangun lalu pergi ke kubur dan melihat apa yang dikatakan para perempuan tadi memang benar. Mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Mari kita merenungkan dan belajar dari apa yang dialami para perempuan ini tadi. Ternyata mereka kembali kepada firman Tuhan. Mereka diingatkan kembali atas perkataan Yesus bahwa anak manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena firman mereka menjadi percaya lalu bersukacita. Ternyata di tengah kebingungan para perempuan tadi, firman Tuhan menjadi pengingat dan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hati perempuan-perempuan itu. Yesus sudah bangkit sebagai pembaharu relasi antara manusia dengan Allah. Mari di dalam Paskah ini kita senantiasa merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita senantiasa bersyukur karena relasi kita sudah diperbaharui lagi. Melalui Yesus kita dapat berkomunikasi dengan Allah dengan bebas. Perlu kita ingat, sebelum Yesus disalibkan, mati, lalu bangkit, bait Allah itu disakralkan oleh umat-umat Yahudi. Di dalam penyaliban Yesus kita juga mengingat bahwa bait Allah itu terbelah. Artinya relasi kita dengan Allah yang dahulunya dibatasi oleh gedung, sekarang dilepas, dibebaskan, tidak ada batasan-batasan tertentu. Seperti yang dikatakan di firman kali ini tadi, kita berkenan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Harusnya kita sebagai orang Kristen lebih bisa bersyukur karena sekat-sekat antara kita manusia dengan Allah
sudah dibabat habis, dimusnahkan oleh Yesus. Hanya Allah, hanya Yesus yang mampu memampukan kita menjalin relasi kembali dengan Allah. Selamat merenungkan Paskah di 2022 ini. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk saya dan saudara. Saat teduh cukup. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah katekisasi di saat ini kita tutup di dalam doa kami hantarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mendampingi proses kehidupan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, dikala susah maupun senang. Hari ini kami belajar dari para perempuan yang hendak menjenguk kubur Yesus. Mereka kebingungan, tetapi firman-Mu menjadi penerang di dalam setiap langkah mereka. Ajari kami untuk setia dalam merenungi firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berada di jalan terang Tuhan. Terima kasih untuk katekisasi Pangrimat yang boleh berjalan di hari ini. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang mempersiapkan katekisasi Pangrimat ini. Hidup kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, mari katekisasi Pangrimat ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188 bait pertama dan kedua, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, Kami Majelis GKJ Karangnongko mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di dalam mengikuti katekisasi Pangrimat edisi 20 April 2022 ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan
melindungi kita semua. Amin.